Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah ini akan diteguhkan 34 orang menjadi anggota Sidi Baru Gereja Protestan Maluku. Bersama dengan mereka, kita nyatakan kesiapan hati untuk datang ke hadirat Allah dan mengumandangkan mada iman mengiringi Yesus sepanjang jalan hidup ini. Jemaat, kita angkat pujian 2 Sahabat Lama nomor 99 ayat pertama, 2 dan 3. Hendaklah kau iringi Yesus pikul salib. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ialah Tuhan yang mendirikan dan meneguhkan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Tuhan dan Roh Kudus menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga. Jemaat, silakan duduk. Ya, jemaat, kita kedungkan 2 Sahabat Lama nomor 115 pada ayatnya yang pertama dan yang keempat. Ya Tuhan, ku dengarlah doaku. Ya Tuhan,
Di tengah-tengah situasi dunia yang penuh kekhawatiran ini, marilah jemaat dengan jujur dan penuh kerendahan hati, masing-masing kita mengaku dosa kepada Tuhan. Kesempatan diberikan kepada kita untuk merenungkan, mengingat, dan masing-masing orang mengakui dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan, di tengah kesukaran dan ancaman atas kehidupan ini, pulihkanlah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Ya, jemaat, kita angkat pujian doa sahabat lama 131 ayat pertama dan kedua. Kau mau apa dengan Yesus yang sudah berpesan?
Saudara-saudari, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesus Kristus sendiri berkata, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Oleh sebab itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai respon saudara-saudara menerima tanda hidup baru, jemaat disilahkan berdiri. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jemaat, kita angkat pujian lagi, Doa Sahabat Lama 158 bait pertama dan kedua. Carilah orang terhilang, domba yang tidak sesat.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, minta tuntunan Roh Tuhan dalam pembacaan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kekal kudus, Tuhan yang senantiasa kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Engkau adalah juru selamat kami. Di saat ini Tuhan, kami selaku jemaat-Mu akan membaca berita firman Tuhan. Tapi kami mengaku di hadapan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa roh Tuhan, kami tidak mampu untuk mengerti apa kata firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, tuntun kami Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan ini, kami dikuatkan oleh Roh-Mu untuk mengerti apa kata firman-Mu. Apalagi Tuhan, firman ini akan dibacakan untuk diperdengarkan bersama-sama ke-34 anak yang akan diteguhkan ini Tuhan. Kiranya firman ini juga dapat menguatkan mereka untuk mereka dapat melakukan dalam kehidupan mereka. Mari Bapa, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama di saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 2 pasal 2 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian bunyinya. Elisa menyehatkan air di Yerikho. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, serta mau melaksanakannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, secara khusus 34 orang anak dari 90 anak Tuhan di Jemaat GPM Waiheru yang secara bertahap diteguhkan hari ini. Selamat siang, shalom. Apa kabar? Baik. Meskipun kita berada di tengah situasi yang masih terus mencekam, hari ini di Klasis Pulau Ambon Utara saja ada 746 calon CD yang akan diteguhkan hari ini dari 913 calon CD di 17 jemaat.
Di Maluku Tengah nanti pada tanggal 28 akan diteguhkan 167 orang anak. Peneguhan Sidi tahun 2020 ini masuk dalam satu sejarah baru, sejarah Gereja Protestan Maluku. Karena biasanya peneguhan itu hanya terjadi kalau dulu sekali ada bulan Oktober, 1 tahun bisa 2 kali. Dan biasanya yang dilakukan oleh gereja adalah peneguhan menjelang peringatan peristiwa kematian Tuhan Yesus di minggu sengsara Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu maka bagi generasi ini terutama kepada 34 orang anak, surat gerejawi, dokumen gereja yang nanti diberikan kepada saudara-saudara akan menjadi cerita tersendiri untuk generasi kalian. Besok-besok dong bisa cerita kepada anak-anak, mama, kenapa papa Sidi di bulan Juni yang tidak biasanya? Dan Anda bisa menuturkan kisah cerita yang dialami oleh dunia pada waktu itu dan berdampak bagi peneguhan Sidi anak-anak sekalian yang mestinya berlangsung pada bulan April terpaksa ditunda sampai hari ini. Dan di tengah-tengah kondisi ini, Gereja Protestan Maluku bersama-sama dengan dunia yang merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia memberi tema bulanan pada kita adalah selamatkan bumi, selamatkan kehidupan. Dan tema hari ini bicara tentang selamatkan bumi bagi kehidupan segala makhluk. Dan oleh karena itu, rujukan teks 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-22 akan menjadi bagian Alkitab yang kita telaah. Teks ini diberi judul Elisa menyehatkan air di Yeriho. Saya mengawali suatu refleksi hari ini dengan satu pertanyaan bodoh-bodoh saja. Siapakah yang bisa bertahan hidup tanpa air? Tidak ada satu makhluk pun yang bisa bertahan hidup kalau tidak ada air. Air menjadi kebutuhan vital semua makhluk hidup. Apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan, apalagi manusia. Air bahkan menjadi barang yang langka, mahal, dan sungguh-sungguh menjadi hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Di beberapa daerah kita tahu bahwa ada beberapa tempat, ada beberapa desa yang hidup dari satu sumber mata air. Dan oleh karena itu bagaimana orang harus bijak mengelola sumber mata air itu dan air yang diberikan itu bagi kehidupan manusia tetapi juga bagi kehidupan makhluk yang lain. Dan saudara-saudara, meskipun di Ambon mungkin kita susah membayangkan, karena kalau ketung bajalang, ketung masih menemukan air di kota Ambon yang terbuang percuma, belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan karena itu
mentalitas kita untuk bagaimana melestarikan, menjaga alam ini dengan menggunakan air seperlunya itu belum menjadi budaya bagi orang secara khusus di kota Ambon. Kita sing bicara tanpa lain. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa di tempat-tempat tertentu air itu menjadi sesuatu yang mahal, menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh berharga, termasuk di Timur Tengah. Kita kalau membaca Alkitab, kita melihat bahwa ada kelompok-kelompok suku-suku tertentu yang harus berperang gara-gara air. Air menjadi satu barang yang sungguh-sungguh tidak mudah untuk mereka dapat. Dan termasuk di kota Yerikho. Nah, menarik saudara-saudara, penduduk kota itu datang kepada Nabi Elisa dan berkata kepada Nabi, "Cobalah lihat letak kota ini, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Letak kota ini baik seperti yang kamu lihat, tapi buat apa kota yang baik, yang bagus mungkin, tetapi hal yang paling utama yang dibutuhkan oleh bukan cuma manusia, tetapi seluruh makhluk itu tidak bisa digunakan. Airnya diduga telah tercemar." Saya ingin memberikan gambaran sedikit kepada anak-anak dan seluruh jemaat bahwa Yerikho, kota Yerikho itu sering dijuluki sebagai kota dengan daratan terendah di dunia. Letak kota itu 260 meter di bawah permukaan laut. Jadi dia terendah. Dan letak kota ini hanya 31 kilometer dari Laut Mati. Kita sing bisa bilang for anak-anak, inilah Laut Mati itu laut yang seperti apa? Karena pasti dong lebih cerdas untuk mengetahui tentang kondisi Laut Mati. Tetapi ingat, kadar garam dari Laut Mati itu 10 kali lipat keasingannya dari garam biasa. Mendengar keluhan itu, Elisa langsung bertindak. Dia lalu menjawab, "Ambillah sebuah pinggang baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya." Maka mereka melakukan seperti yang diperintahkan. Ambillah pinggang yang baru, suatu tempat yang belum tercemar, tempat yang bersih, yang steril. Dan itu yang digunakan. Dan ia menggunakan wadah material garam. Dan diduga kuat garam itu berasal dari Laut Mati. Yang sekali lagi kadar keasinannya itu 10 kali lipat dari garam biasa. Asin luar biasa. Yang sekarang saya sakatung surasa garam seperti itu, dan bayangkan garam yang 10 kali lipat keasinannya. Lalu kemudian Elisa pergi ke tempat itu, mata air, sumber mata air itu, dan lalu dia melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Dengar anak-anak, beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi.
Demikianlah air itu menjadi sehat dan sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa menggunakan material garam. Garam mengandung natrium klorida. Betul kan? Anak-anak kimia. Betul kan? Apakah di zaman itu mereka telah memiliki kemampuan untuk melakukan analisa atau laboratorium sehingga mereka bisa menemukan bahwa garam itu mengandung unsur yang bisa memberikan atau menawarkan racun? Tidak tahu. Tapi kearifan lokal dan juga dituntun oleh hikmat yang dari Allah. Ada seorang penafsir, dia katakan bahwa diduga kuat sumur itu tercemar dengan racun Citrulus colocynthis, sejenis tumbuhan seperti semangka, dan dia melakukan pemulihan tempat itu dengan garam. Tetapi bukan cuma itu, dia melakukan itu dengan iman. Atas nama kewibawaan yang dia terima dari Tuhan itu, dia berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Apakah setelah buang garam di dalam itu, lalu kemudian dia telah mencobanya? Tidak, tetapi dengan iman dia berkata bahwa ini terjadi. Air ini dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Dengan kekuatan iman, dengan semangat bahwa dia mendapat kuasa dari Tuhan untuk melakukan perkara itu. Apa yang dibuatkan itu terjadi, dan katanya sampai hari ini tidak lagi terjadi keguguran bayi. Keguguran bayi menandakan bahwa ada keancaman akan keberlangsungan hidup, dan ini dipatahkan, ini dihancurkan oleh Nabi Elisa yang menerima kuasa dari Allah itu. Dia menghancurkan mata rantai kematian itu melalui firman yang dia terima dari Tuhan, dan dengan tegas dikatakan bahwa terjadilah seperti yang dikatakan. Ingatan, hari ini 34 orang anak adalah juga orang-orang yang diberikan kewibawaan dari Allah. Anda dipanggil, dikuduskan, dimeteraikan melalui baptisan kudus, dan Anda semua diberikan kuasa oleh Allah untuk apa? Menyatakan kebaikan, untuk keberlangsungan kehidupan, menyatakan iman percaya kalian di hadapan Tuhan Allah, tetapi bagi manusia dan seluruh makhluk yang ada. Sing boleh ragu-ragu pada saat Anda mengaku iman di hadapan hadirat Tuhan sebentar nanti, atas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu, mengakulah seperti seorang hamba yang sedang menerima karunia dari Allah, dan atas pengakuan yang sungguh-sungguh itu berkat Allah akan tercurah atasmu. Amin. Harus yakini itu. Untuk apa karunia? Untuk apa kekuasaan yang Anda terima dari Tuhan? Untuk menyatakan kebaikan Allah bagi dunia ini. Ada
3 catatan penting bagi kita hari ini melalui perikop yang kita baca. Yang pertama, ingat Allah menciptakan segala sesuatu termasuk air bukan cuma untuk manusia. Ingatan, jangan atas nama kesejahteraan manusia daerah-daerah penyerapan air untuk keberlangsungan hidup bersama dihajar habis. Ini kekerasan terhadap alam. Dan oleh karena itu di kota Ambon di musim hujan kita dengar banjir di mana-mana. Tetapi ironisnya adalah kita kekurangan air bersih. Banyak orang yang tidak mendapat air bersih di lokasi-lokasi tertentu. Padahal air di halong tak buang-buang percuma. Beta kira ini kritik bagi kita semua. Bagaimana kita berupaya untuk merawat dan mengelola semua ciptaan ini sebagai dalam tanggung jawab untuk keberlangsungan hidup semua orang. Kita dipanggil sebagai orang-orang yang diberikan mandataris oleh Allah, yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk jaga ini alam, untuk rawat ini alam, lestarikan dia supaya anak cucu kita pun bisa bersyukur karena mereka bisa mendapat udara yang sehat, air yang bersih. Manfaat semua yang ada di alam ini sebaik-baiknya untuk sekali lagi kehidupan bersama. Ingat sekali, bumi ini adalah rumah kita bersama. Catatan yang kedua, tindakan Elisa memulihkan air lambang dari hidup dan keberlangsungannya. Kita diberikan tanggung jawab untuk meneruskan itu. Dengan semua talenta yang Tuhan kasih, berikanlah apa yang terbaik dalam hidup ini. 34 anak Sidi pun harus belajar dari respon seorang Elisa. Pada saat dia mendengar laporan itu, dia langsung bertindak. Dia meresponi dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Mengambil garam, pergi ke sumber mata air itu. Kemudian dia bernubuat atas nama kuasa yang dia terima dari Tuhan. Sekali lagi mandat ini juga diberikan kepada saudara-saudara, anak-anakku, 34 orang anak hari ini. Anak-anak Sidi gereja dan semua kita yang telah diteguhkan. Ingat, selain tugas kalian belajar, mendapat ilmu sebanyak-banyaknya, melakukan analisa dan melakukan berbagai macam inovasi di hidup ini. Tetapi ilmu, kepandaian, semua kecerdasan intelektual itu akan menjadi bencana bagi kehidupan kalau tidak tidak disatukan dengan spiritualitas. Ingat, ada banyak orang pintar. Tapi pintar apa? Pintar membodohi. Pintar propaganda. Pintar berspekulasi. Tetapi kecerdasan yang Tuhan kasih buat kalian, ketika kalian padukan seperti garam, benda yang mati itu, tetapi dia ada di tangan yang benar. Dengan
dengan kuasa, dengan spirit, dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan kekuatan iman yang dia punya dari Allah itu, maka dia bisa merubah kematian, ancaman menjadi kehidupan. Dan di atas pundak kalian itu, Tuhan percayakan tanggung jawab ini. Bahwa kita sementara berada di tengah-tengah perubahan-perubahan hidup akibat pandemi COVID-19 ini dan tidak tahu kapan berakhir. Tetapi sekali lagi, kecerdasan dan ilmu yang Anda punya itu tidak boleh surut, tetapi itu harus dipadukan menjadi kekuatan bersama, supaya di situ Aledong bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera dan kehidupan bagi semua makhluk. Selamat dan Tuhan memberkati senantiasa. Amin. Jemaat silakan berdiri dan kita meresponi pemberitaan firman Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan semua orang percaya kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memberi persembahan syukur di saat ini kepada Tuhan, dan oleh sebab itu persembahan yang diberikan saat ini adalah jawaban syukur kita atas karya penyelamatan Allah yang menebus, memanggil dan mengutus kita selaku gerejanya untuk selalu hidup memuliakannya dan menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Ingatlah firman Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terkutip Kisah Para Rasul 20 ayat 25. Jemaat, kita akan mengiringi persembahan syukur yang angkat pujian dari nyanyian doa sahabat lama nomor 149 ayat pertama dan seterusnya.
Kuserahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku.
kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah Tritunggal yang baik, kami saat ini sudah memberi persembahan syukur. Kami sadar sungguh bahwa yang kami berikan sangat sedikit. Bapa, ampuni kami dan berkenan terima persembahan syukur ini demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat kekasih Kristus, oleh keadaan pandemik COVID-19, oleh MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, maka akta peneguhan sidi yang biasanya dilayankan menjelang Jumat Agung ditunda sebagai cara gereja berjuang bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan Ia menuntun kita pada waktu menentukan kita untuk waktu yang kudus ini. Hari ini 34 dari 90 orang yang dipersiapkan untuk diteguhkan secara bertahap di Jemaat GPMY Heru akan diteguhkan menjadi anggota sidi gereja. Mereka telah mengikuti proses katekesasi sesuai waktu yang ditetapkan dan kini waktunya mereka akan diteguhkan sebagai anggota sidi gereja. Peneguhan sebagai anggota sidi baru gereja merupakan tanda bahwa saudara-saudara ini berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk bertanggung jawab dan setia mengikuti Tuhan dengan cara bersekutu, bersaksi, melayani, serta memberdayakan seluruh potensinya menjadi berkat sesuai firman Tuhan di dalam Alkitab yang berbunyi, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi ingatlah bahwa pengakuan saudara-saudari hendaknya bukan sekedar ucapan, melainkan mampu dilaksanakan dalam hidup sebagai pengikut Kristus yang setia, beriman, bertumbuh, dan berakar di dalam Dia bagi sesama manusia dan alam semesta demi kemuliaan nama-Nya. Saudara-saudari yang akan diteguhkan menjadi anggota sidi gereja diundang berdiri untuk menjawab pertanyaan dan sekaligus sebagai wujud tekad untuk menjadi saksi Kristus. Pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Kedua, apakah saudara-saudari dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman, menjadi pengikut Kristus yang setia secara nyata dalam hidup setiap hari? Ketiga, apakah saudara-saudari bersedia menjadi anggota sidi Gereja Protestan Maluku
dengan rajin dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu Abraham Gainau, Agnes Cecilia Pikal, Agnes Nanuru, Albertina Mercy Gabriel, Aldi Kurniawan Usmani, Almendo Bernardus Waifli, Almita Leonora Telusa, Axel Paul Juventa Ibsan, Brenda Paskavia Patiasina, Krista Francina Gabriela Matakupan, Krisnais Kristabella Pariela, Dean Alexandra Sampai Upasisa, David Maxi Silahoy, Diva Natasha Soisa, Valin Marlina Pati, Gloria Stefani Rumahin, Gwen Stella Novski Ramsia Purimahua, Inka Permata Karisma Werluka, Jillian Arabella Wali, Justina Juni Baulu, Louis Ephraim Aktawalora, Mariska Joan Biai, Monica Priyanti Esther Lodarmase, Nicolene Angel Wairisal, Olivia Mahulete, Priscilia Deborah Hahuri, Rekatisya Valencia Satummalai, Samsidar Rumah Lutur, Sarah Francisca Ohiwulum, Stephen Johnny Septori, Susana Yuli Hahua, Timotius Jesiron Tupamahu, Valentino Omego Mandaku, dan apakah jawabmu,
Vita Angelique Huai, jemaat diundang berdiri. Berdasarkan pengakuan dan kesediaan saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudari menjadi anggota Sidi Gereja Protestan Maluku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atas pengakuan dan kesediaan saudara-saudara, kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis,
Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Anggota sidih gereja disilahkan berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengundang saudara-saudari anggota sidih yang baru untuk turut mengambil bagian dalam pesta perjamuan kudus. Jemaat, terimalah mereka dalam kasih dan pelayanan, karena kita adalah satu dalam Tuhan. Hendaklah kita semua hidup dalam cinta kasih dengan saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling menghibur. Sebab dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa dan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Akan duduk kembali. Saudara-saudara, ini bagi kita anggota jemaat yang rindu memuliakan perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli 2020, dipersilahkan berdiri di hadapan Allah yang kudus. Hendaklah saudara-saudari menjawab bersama-sama akan keempat pertanyaan ini. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu, jemaat? Tuhan memberkati saudara-saudara hingga pada waktunya dapat turut memuliakannya di dalam perjamuan kudus. Jemaat disilahkan duduk.
Mari saudara-saudara kita menghampiri Tuhan Allah di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu Bapa. Anak-anak ini pada akhirnya di Minggu tanggal 21 Juni 2020 diteguhkan menjadi anggota Sidih Gereja Protestan Maluku. Terima kasih Bapa, waktu yang panjang telah dinanti oleh anak-anak ini bahkan kami semua. Dan hari ini kami boleh berlega hati ketika di hadapan hadirat Tuhan yang kudus mereka dengan lantang mengaku iman percaya mereka. Dan hamba percaya Tuhan mencatat setiap pengakuan. Dan kepada mereka diberikan kuasa dari Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, melanjutkan misi di tengah-tengah dunia ini untuk keselamatan dunia dan segala makhluk yang ada. Dengan segala kemampuan kecerdasan yang Tuhan lengkapi bagi anak-anak ini, biarlah mereka terus berinovasi membangun kehidupan ini. Dengan pendidikan yang sementara mereka tekuni, apakah yang sudah selesai dalam pendidikan di sekolah menengah atas, yang telah lulus dan hendak melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, atau anak-anak kami yang sedang dan sudah mendengar hasil kenaikan kelas mereka. Biarlah Allah membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, dengan iman yang mereka miliki kepada Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan dan kebangkitan itu. Mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Tujuan hidup mereka jelas untuk menjadi saksi-Mu di tempat manapun kelak Tuhan tuntun. Tuhan percayakan untuk mereka mengabdi dan melayani. Hamba berdoa, tolonglah supaya di tengah-tengah masa muda anak-anak ini yang belum banyak mengerti tentang banyak hal, mereka terus dibentuk oleh Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang patuh dengar-dengaran setia, menjadi anak-anak yang mau belajar dari pengalaman orang tua, belajar dari pengalaman para guru, belajar dari pengalaman hidup orang-orang yang telah menjalani kehidupan selama ini. Selain belajar tentang ilmu dan pendidikan yang mereka tekuni, supaya semua itu membentuk mereka menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sementara kita hadapi saat ini. Allah akan terus menuntun langkah hidup anak-anak ini. Sebagai orang tua, kami mengaku bahwa belum apa-apa yang bisa kami berikan bagi mereka. Sebagai guru, sebagai hamba dan pelayan di jemaat ini, masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Tetapi hari ini mereka telah berdiri di hadapan hadirat Tuhan dan meminta tuntunan penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup mereka. Waktu dan perjalanan hidup ini akan membentuk mereka menjadi anak-anak yang kuat dan bertanggung jawab. Ya Allah, kami berdoa dan memohon kepadamu, karuniakan hikmat kepada kami, kewibawaan kepada kami selaku orang tua, untuk tidak lepas tangan tetapi terus menjadi payung yang akan mengarahkan mereka, membimbing mereka supaya mereka benar-benar menjadi anak-anak yang siap, anak-anak yang sungguh-sungguh menyaksikan kebaikan Tuhan melalui kata dan perbuatan, dan tidak mempermalukan Tuhan di dalam hidup ini. Dalam keterbatasan kami selaku orang tua, kami tetap meminta kesempurnaan dari Tuhan Allah, supaya anak-anak ini pun tetap belajar dari kami, dan mereka semua akan senantiasa dituntun oleh kekuatan Roh Kudus.
Bagi orang tua yang dari jauh karena kondisi ini tidak sempat menyaksikan hari yang sangat penting bagi anak-anaknya. Sio Tuhan Yesus, sukacita dan kebahagiaan yang sama kiranya akan terus melingkupi kehidupan orang tua. Dari tempat mana mereka mengikuti semua kebaktian ini dan pengakuan anak-anak mereka. Hiburkan dan kuatkan mereka bahwa di dalam kasih Tuhan mereka akan senantiasa bersatu. Bapa, kami berdoa kiranya firman yang telah kami dengar hari ini memberikan kekuatan dan semangat bagi kami untuk semakin menjadi orang-orang yang bertanggung jawab sebagai mendataris Allah, menjaga keberlangsungan seluruh kehidupan semua makhluk yang ada di bumi ini dengan segala talenta yang kami punya, dan memberikan kepada kami kekuatan spiritual agar apa yang telah dilakukan oleh Elisa itu juga dapat dilakukan oleh semua kami dengan iman yang tanpa ragu-ragu. Tuhan menyediakan kekuatan itu bagi kami, dan kami dihadirkan untuk menyatakan dan meneruskan memulihkan kehidupan yang sedang kami jalani ini. Bapa, terima kasih, dan doa kami buat Ketua Majelis Jemaat bersama dengan seluruh majelis jemaat yang telah berkenan mempersiapkan anak-anak ini dalam semua pendidikan pelayanan mereka. Dan banyak Tuhan mau senantiasa memberikan hikmat supaya mereka tetap tekun melakukan semua hal. Ibu Kepala Sekolah bersama dengan seluruh guru di SMA Siwa 5 secara khusus guru-guru agama yang telah membentuk juga dan mempersiapkan anak-anak ini. Doa kami, Tuhan tetap menghikmati mereka sehingga mereka terus melakukan tugas pelayanan, melihat anak-anak ini seperti anak-anak mereka sendiri. Terima kasih Bapa. Doa kami bagi seluruh pergumulan dunia ini, dengan pergumulan-pergumulan menghadapi pandemik Corona-19 yang belum tahu kapan berakhir. Kami tetap percaya kepada mereka yang Tuhan berikan kuasa, apakah itu para peneliti, para dokter, tim medis. Tuhan kasih kekuatan, hikmat, kemampuan, kesehatan, tetapi juga pemerintah kami, supaya dengan hikmat yang dari Tuhan mereka dapat mengarahkan semua kekuatan dan dapat mengatasi penyebaran virus ini. Bahkan rencana pemerintah Kota Ambon yang akan meningkatkan status kota ini dengan pelaksanaan PSBB, kami doakan biarlah semua pihak boleh bekerja sama dengan pemerintah agar keberlanjutan hidup kami bersama di tengah-tengah situasi hidup yang tidak menentu ini dapat kami cegah mata rantai penyebaran virus dengan disiplin dan sungguh-sungguh menjadi warga kota yang taat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa seluruh persiapan kami yang telah mengaku iman kami untuk memuliakan Tuhan di perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli 2020. Biarlah semua kami dianugerahi dengan kasih karunia Allah, dan pada waktunya meskipun penyelenggaraan kami akan melaksanakan di rumah kami masing-masing, tetapi kehadiran Tuhan dan makna dari perjamuan kudus itu tetap mengikat hati kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan tuntun pada waktunya kami turut memuliakan Engkau di perjamuan kudus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus kini dan selamanya. Dengarlah doa yang kami bawa di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian 2 Sahabat Lama 138 ayat 1 dan 2. Iringlah Tuhan dalam terang keluar dari gelap. Saudara-saudaraku, pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus di tengah-tengah hidupmu. Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Untuk tugas itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Bagi 34 orang anak dan orang tua, atas nama pimpinan gereja khusus Diklassis Pulau Ambon Utara, kami juga secara pribadi menyampaikan selamat. Dan biarlah Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kalian hari ini dan selama-lamanya. Shalom. Ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, syukur ibadat telah selesai. Setelah ini kita akan doa syukur secara bersama.
dilanjutkan dengan pembagian surat CD. Dan acara ini akan dipandu oleh Bapak Sekretaris. Iya, Majelis Jemaat yang bertugas silakan. Baik Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di sorga, yang dimana di siang hari ini Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami untuk boleh melakukan suatu kegiatan yang dimana tegukan CD yang dimana boleh dilaksanakan dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan ke 34 anak ini ke dalam tangan Tuhan. Semoga lewat peneguhan CD di hari ini boleh dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka dari hari lepas hari. Hamba Tuhan, ketiga hamba Tuhan di saat ini, kami menyerahkan juga mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka boleh membawa kami lewat peribadatan di hari ini, boleh berakhir dengan penuh damai dan sukacita. Bahkan di saat ini juga jemaat akan pulang, dan kami akan pulang meninggalkan tempat bahkan rumah Tuhan di hari ini. Berkatilah kami semua lewat perjalanan kami, pertibakanlah kami di rumah tangga kami dengan penuh damai dan sukacita. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kami mohon perhatian bahwa hari ini kita akan membagikan surat CD khusus bagi yang sudah memasukkan akte kelahiran dan ijazah. Jadi yang belum sempat memasukkan akte kelahiran dan ijazah, mohon maaf, Majelis Jemaat belum bisa cetak surat CD-nya.